Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat YouTube dimanapun para sahabat berada. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman pembudidayaan ikan gurami. Jadi banyak para teman-teman yang bertanya, apa solusi dari ikan gurami itu terhindar dari sebuah kematian, terhindar dari sebuah penyakit, dan mudah besar sehingga cepat panen. Jadi sore ini saya akan memberikan tips atau cara agar ikan gurami ini tidak sakit, dan ikan gurami ini juga cepat tumbuh dan cepat besar. Jadi ada 3 langkah awal yang harus kita benahi untuk kesuksesan dalam pembudidaya ikan gurami. Ada 3 langkah awal yang harus kita benahi agar ikan kita besar sesuai dengan ukuran waktunya dan terhindar dari sebuah penyakit. Langkah yang pertama, kita harus teliti dalam pemilihan bibit atau anakan dari ikan gurami itu, karena dengan kecanggihan zaman saat ini banyak pembudidaya yang terkecoh dengan bibit ikan gurami yang tidak bisa besar. Kenapa tidak bisa besar ikan ini? Rahasianya karena indukannya belum seharusnya bisa dikawinkan, sudah terjadi sebuah perkawinan dengan sebuah perangsang yang telah diberikan oleh orang-orang yang ingin memproduksi bibit gurami. Jadi kalaulah ada perangsang ini dalam proses pembudidaya ikan gurami, otomatis anaknya akan prematur. Jadi kalau anakan ikan gurami ini prematur, kita akan mengalami sebuah kerugian. Kerugian yang pertama tentunya kita akan mengalami sebuah kerugian ekonomi ya, atau pemakanan modal dari pembudidaya ikan gurami tersebut. Yang kedua, kita akan kerugi terhadap waktu kita. Jadi durasi waktu dalam ikan yang prematur itu sangat lama dalam perkembangannya. Jadi itu yang pertama, agar kita harus jeli dalam pemilihan dari calon anakan dari ikan gurami ini, agar nanti sesuai dengan durasi waktu panennya kita sudah bisa memanen ikan tersebut. Yang kedua, tentunya kita harus bisa melihat keadaan air dalam kolam kita. Jadi air ini sangat berpengaruh terhadap ikan, karena habitatnya sangat tergantung terhadap keadaan air ini. Jadi kalau air ikan gurami ini tidak sesuai dengan standar SOP-nya, maka ikan ini tidak akan bisa berkembang semestinya, karena terganggu dari sebuah kenyamanan dari habitatnya, timbullah stres dari ikan itu. Sehingga sesuatu yang stres ini, ikan yang stres ini tidak akan pernah bisa berkembang seperti mestinya. Jadi air ini sangat berpengaruh.
kita harus bisa menstabilkan pH airnya, menstabilkan kadar asam dari air ini, dan kita juga harus ada sirkulasi. Jadi 3 hal langkah itulah untuk mengatasi agar air ini tetap terjaga dalam perkembangan ikan gurami kita. pH airnya kita usahakan, kalau saya biasa memakai ukuran 7 ya, 7,0 atau sampai dengan 7,5. Itu takaran pH yang sering saya pergunakan. Dan yang kedua, zat asamnya. Jadi zat asam ini harus stabil. Stabilnya jangan terlalu tinggi amoniaknya yang dipengaruhi oleh sebuah pakan. Karena dengan tingginya amoniak ini, maka akan mudah tumbuh bakteri dalam air itu. Disinilah akan terjadinya penyakit jamur tersebut dengan adanya bakteri ini. Jadi solusinya kita bisa membeli sebuah obat di toko obat pertanian, yakni nama obatnya biasa kami pakai M4. Taburkan ke dalam kolam kita agar kolam ini tetap terjaga kesuburan airnya. Jadi air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan gurami. Yang ketiga tentu tentang pakannya. Jadi pakan ikan gurami ini sebetulnya sangat mudah ya sahabat, karena ikan ini sejenis ikan vegetarian yang makan sayur ya. Jadi kalaulah usia ikan gurami itu 3 bulan, ikan gurami ini sudah mampu memakan sayuran. Contohnya sayuran dari sayur kangkung, atau sayuran dari daun talas, sayuran dari daun singkong, bisa kita berikan ke pakan ikan kita, karena pertumbuhannya akan tetap stabil dengan adanya sayuran ini. Dan kita sokong dengan pakan buatan. Jadi ini yang harus kita teliti, harus kita jeli dalam pemilihan pakan buatan. Jadi ikan gurami ini, kalaulah salah pemberian pakan dari pelet, bisa berbahaya sehingga timbul jamur. Jadi bagaimana dan apa yang bagus untuk digunakan agar pakan yang mana yang harus digunakan untuk ikan gurami ini, harus agar tidak terjadi penyakit jamur. Jadi kita cari pakan ikan yang memiliki kadar proteinnya yang rendah. Jangan sampai protein itu di ukuran 32% ya. Paling tidaknya kita harus cari ukuran protein pakan itu ukuran 18 atau 20 ke bawah. Jangan sampai kita pakai pakan yang memiliki protein tinggi seperti 32%. Jadi kita sangat harus mengetahui ini, karena banyak masalah di lapangan. Tentang pakan ini. Dia mengalami sebuah kerugian yang cukup besar karena di usia 4 bulan ikannya terserang sebuah penyakit. Nah, salah satu penyebabnya adalah masalah pakan. Jadi para sahabat peternak ikan gurami harus pandai mencari pakan alternatif, karena ikan ini salah satu ikan vegetarian yang bisa memakan sayur. Jadi jangan kita monoton terhadap pakan buatannya, karena kalaupunlah ikan gurami ini tidak memakan pakan buatan, namun kita maksimal mencari pakan dari pakan alternatif seperti sayur, insya Allah dalam durasi 1 tahun kita akan mendapatkan hasil dari pembudidayaan kita. Para sahabat,